Mama KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia Bersama Rakyat bersuara untuk melawan kezaliman negeri ini. Tangkap dan adili Jokowi. Jangan lupa Indonesia darurat. Kenapa? Karena Indonesia dalam ancaman Cina. Jadi rakyat Indonesia harus waspada karena negara Cina akan menjajah Indonesia melalui para cukong-cukong dengan alasan pembangunan PSN. Padahal dia adalah penjajahan ala Israel yang akan menggusur dan menguasai tanah-tanah rakyat. Contohnya proyek PIK 2 itu adalah penjajahan ala Cina melalui cukong aguan. Tangkap aguan! Tangkap aguan! Tangkap aguan! Lawan oligarki! Lawan oligarki! Tolak proyek PIK 2! Tolak proyek PIK 2! Saatnya pribumi bangkit! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup rakyat yang melawan! Hidup mama yang melawan! Hidup Indonesia! Waspada, Tiongkok mau menguasai Indonesia. Tolong Bapak Kapolri Listio Sigit, waspada. Anda harus membela rakyat, Pak. Jadi stop lagi, Pak. Jadi jangan lagi bohong-bohong tuh anak buah Bapak. Jadi backing, aguan, stop. Kalau perlu mereka bersihkan. Buang, Pak, mereka ke kandang macan atau buang ke laut, Pak. Pak, Panglima TNI, kami hormat pada Anda, rakyat cinta TNI, tapi lebih cinta lagi Indonesia ini, Pak. Jadi Bapak sebagai Panglima tertinggi harusnya lebih membela dan harusnya lebih bersatu dengan rakyat untuk menyelamatkan Indonesia. Betul. Indonesia dalam ancaman Cina, Pak. Jadi tidak perlu diajari lagi, apalagi tentara. Radio ini otaknya udah jalan. Karena apa? Indonesia mulai dijajah oleh cukong-cukong Cina yang jadi ante-ante dari Tiongkok. Jadi saatnya rakyat melawan. Rakyat bangkit. Lawan oligarki. Lawan penjajahan. Stop penindasan. Selamatkan Indonesia. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Gimana Dimas? Ngomong lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai mantannya Prabowo di 2019. Pacarnya. Mantan pacar 2019. Kayaknya untuk saat ini CLBK kita ya. Kita Harusnya CLBK. harus balik mencintai dan mendukung Prabowo lagi untuk melawan oligarki. Indonesia sudah dikelilingi oleh oligarki. Seluruh kepulauan Indonesia sudah dipagari oleh Cina. Untuk itu kita minta kepada Presiden kesayangan kita, kecintaan kita, Bapak Prabowo Subianto, jangan asal omong-omong. Bergerak cepat, bergerak cepat, bergerak cepat. Selamatkan Indonesia. Indonesia untuk kita semua. Merdeka! Allahu Akbar! Yang mau diomongin ke Pak Prabowo apaan tuh? Ibu ya, maju Bu. Siapa tuh yang mau dititipin ke Pak Prabowo? Bu. Gantian. Bang Yudin suruh bermain. Kalau Bermain. bermain kamu marah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika NPRI datang untuk mengingatkan kembali atas kasus yang sudah atas kasus korupsi OCCRP dari OCCRP yang berkantor di Amsterdam, Nederland. Itu bukan kantor abal-abal. Sumber investigasinya ada 50 sumber di berbagai negara dengan tingkat keakuratan yang sangat akurat, bukan karena tipenya yang seperti di Indonesia yang kayak buzzer-buzzer gitu, bayar-bayaran dan bayarnya pakai uang APBN ya kan. Nah, itu benar-benar akurat sekali. Itu sampai sekarang bulan Februari ini ya. OCCRP itu 2024 Desember. Joko Widodo benar-benar menyabet gelar nomor 2
Pak Jokowi ya. Kami sangat di belakangnya Pak Prabowo dari 2014-2019. Maka dengan tingkat kecurigaan yang amat teramat sangat, 800 petugas KPPS bisa meninggal dan sampai sekarang tidak diusut. Pak Prabowo harusnya ingat siapa sebenarnya yang pemenang sebenarnya pemilu 2019. Nah, udah itu satu. Untuk yang keduanya, para tokoh-tokoh seperti Pak Rizal Ramli, seperti Pak Faisal Basri, seperti Pak Lius Sungkarisma, yang kemarin terakhir yang Chinese itu Alfian, itu meninggal karena apa? Menyuarakan, siapapun yang menyuarakan yang tentang mengenai Jokowi, anak-anaknya Jokowi, CS-CS-nya Jokowi, mantu-mantunya Jokowi. Kenapa kok wafat? Kita patut menduga, ini saya menggunakan kalimat patut diduga. Untuk patut diduga beliau-beliau itu, tokoh-tokoh beliau itu dibunuh. Nah, ini kapan semuanya ini benar-benar diungkap semuanya. Juga waktu di kasus di depan Bawaslu, kasus Bawaslu 2019, Pak Prabowo ingat gak Pak, berapa itu yang tumbang, berapa itu korbannya? Ya itu mereka semuanya lillahi ta'ala Pak, benar-benar ijtima ulama, benar-benar membela Bapak Prabowo. Pak Prabowo kalau memang tidak mau dipisahkan dengan Jokowi, ya Allah Pak, jangan deh Pak, ngapain deh Pak, 1 tahun 2 tahun ini Bapak diincar loh Pak nyawanya. Buat siapa? Buat si Fufu Papa supaya naik jadi presiden, jadi R1. Nanti kalau udah kayak gitu nih semuanya Indonesia dikuasai oleh Cina loh. Sekarang aja semuanya daratan, semuanya laut dari Sumatera, sampai dari Sulawesi, semuanya PIK 2. Apalagi ini PIK 2 ya, kasus PIK 2 bagaimana nih Pak? Ya kan, PIK 2 siapa ya? Coba di belakangnya. Kan aku sama Jokowi Pak Prabowo. Pak Prabowo mah nggak terima yang ecek-ecek begitu kan Pak. Bapak udah ada, Bapak punya nasionalis, tolong nasionalisnya ditunjukkan, ditampilkan kepada Jokowi. Nah, adili Jokowi. Angkat Jokowi. Angkat Jokowi. Angkat Jokowi. Nah, oke. Sekarang kami mohon yang ke-6 kalinya kami di sini aksi Raboan KNPRI. Kami mohon sekali Pak Prabowo, alhamdulillah baru bertamu ya sekarang ya Presiden Turki ya, Recep Tayyip Erdogan. Nah, beliau kan sangat mencintai ulama ya. Bapak juga sebenarnya juga takzimnya juga Masya Allah, saya lihat banget cium tangannya, cara attitude-nya Masya Allah Pak Prabowo bagus banget, sopan banget ya kayak sama ulama dibanding Jokowi. Oh, jauh banget, bibit terus Bapak, oh nggak ada apa-apanya. Jadi kami mohon ya Pak ya, jangan sampai kami itu kehilangan energi tetapi tidak membawa hasil gitu loh Pak. Ini gimana ini kasus OCCRP ya, aku mohon dengan sangat ya, semua di berbagai provinsi dan kota sudah membuat aksi demo untuk supaya Jokowi diseret, ditangkap, diadili, dihukum. Sekarang 1.600 triliun Pak Jokowi kemana Pak Jokowi? Ya, itu dimangkrakkan kasus IKN. IKN buat apa Pak Jokowi? Buat rumah apa? Buat Tunggu, buat kolam angsa. Bapak enak banget merusak uang negara. Tanggung jawabnya mana Pak? Bapak kok kayaknya mukanya gimana gitu. Tapi kok licik banget sih Pak? Rusak berbagai pondasi dunia, pondasi negeri ini udah dirusak oleh Pak Jokowi ya kan. Semuanya dari ya Allah, konstitusinya, dari pondasi-pondasinya udah dirusak semuanya. Dan saya mengingatkan kembali, siapa yang harusnya merasakan hasil dengan kemerdekaan ini, udah 80 tahun kemerdekaan, yaitu para ulama, para raja-raja, para veteran. Mana? Kenapa kok jadi Cina-Cina semuanya yang enak-enakan di Indonesia ini memetik hasil-hasil apa? Jangan lupa aku bilaikan dulu udah pernah diusir ya sama Raden. Iya kan? Sama Raden Wijaya. Waspada penjajahan Cina. Betul. Dulu zamannya Pak Soeharto juga udah nggak dibolehkan. Zamannya Sri Sultan Hamengkubuwono membuat undang-undang bahwasanya karena saking serakahnya ya namanya Cina
saja tetapi tidak untuk memiliki hak milik ya. Nah itu harus digarisbawahi ya. Kenapa? Karena saking taunya raja-raja itu, saking taunya serakahnya orang Cina itu seperti apa gitu Sifat loh. licik. Nah, yuk sekarang yang mau lanjut, pokoknya kami harapkan Perwakilan laki-laki. Baik. Nempel. Nempel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan bicara banyak. Saya hanya ingin kepada Bapak Prabowo, benarkah itu masalah gas kepada Pak Bahlil itu sudah benar-benar diterapkan? Karena di tempat saya itu sampai sekarang masih langka dan mahal Pak harganya Pak. Tangkap Bahlil. Tidak ada yang apa? Oke, gas. Oke, juga gas. ada di warung-warung. Jadi masih susah. Langka gas. Langka gas. Masih mahal. Saya tanya semua, sampai ke pasar, sampai ke Oke, gas. rumah-rumah, Oke, saya gas. tanya masih mahal. Dan yang kedua, ini ada isu-isu lagi Pak. Tolong, benarkah ini isu ini akan ada COVID kembali, akan ada PCR kembali, dan akan ada apa? Bukan. Sekarang sudah mulai ada tes kesehatan buat orang tua, manula. Keluar dari WHO. Itu apa itu kalau Pak Prabowo? Mana sih? Oke, Kak. Kita semua di sini sehat-sehat saja loh Pak. Kita di sini sehat. Alhamdulillah. Biasa-biasa aja, kita sehat, semangat Pak. Nggak ada yang apa? Sakit atau sehat. Alhamdulillah, semangat malah Pak. Membantu Bapak, untuk apa? Membersamai Bapak. Tapi kenapa ada isu kita akan ada COVID lagi? Maka itu lansia harus di tes kesehatan. Saya lihat berulang-ulang di TV Pak. Kalau pegang Apa aku itu jadi Pak? Maksudnya itu apa? Untuk tes soalnya anak gue dua-duanya cowok. apakah ini tidak berbahaya lah untuk orang tua seperti saya? Abang orang namanya Somurin ya, kalau dan nggak kalau gue masih nggak ada, leceh. fungsinya untuk apa? Tolong dijelaskan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Tadi katanya mau ngomong. Dipanggil orang itu. Tadi sampai ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada aksi mama kami Reboan, di mana hari-hari ini cukup mendukung, tidak panas dan tidak hujan. Artinya apa? Artinya alhamdulillah Allah meridhoi kita. Semangat kami untuk menuntut apa yang telah lama kami perjuangkan, yaitu untuk tangkap dan adili Jokowi. Tangkap dan adili Jokowi. Kemarin saya membaca dan melihat Prabowo dalam acaranya Nahdlatul Ulama, di mana Prabowo menyinggung ada yang akan memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Di sini saya melihat Prabowo bukan seorang negarawan. Dia tidak bisa membedakan yang mana tugas negara dan yang mana kepentingan pribadi Prabowo. Yang dimana kita tahu Prabowo menjadi presiden, sedikit banyaknya ada Gibran di sana. Dan kami di sini menganggap Prabowo walaupun presiden yang menurut kami kurang pas, tapi kami mendukung Prabowo dalam kebijakan yang benar-benar membela untuk kepentingan rakyat. Di situ pembicaraan itu saya melihat Prabowo begitu feodal. Tangkap Jokowi. Seolah-olah Prabowo mempunyai kekuasaan untuk melindungi seorang Jokowi. Yang padahal kita tahu perjuangan tangkap dan adili Jokowi ini bukan baru-baru ini saja. Ya, ketika tahun-tahun sebelumnya pun, ketika Prabowo oposisi dengan Jokowi, kami semua bersuara tangkap dan adili Jokowi. Tapi kenapa Prabowo lupa itu?
Kata orang susah banget ya. Iya, kenapa sekarang Prabowo seperti ini? Ini pertanyaan juga buat kami, buat yang aksi pada hari ini. Dan mudah-mudahan aksi ini bisa menjadi lebih besar ke depannya nanti. Saya melihat Prabowo kadang-kadang ngomongnya kadang A, kadang B. Kata Mama tadi pelintat-pelintut. Mohon maaf Pak Prabowo, negara ini nggak butuh orang yang pelintat-pelintut. Negara ini selain butuh orang yang cerdas, pinter, tapi butuh juga orang pemberani. Apalagi pemberani dalam hal menangkap Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi bermasalah dengan hukum. Ya sampai tahu. KPK ini sudah sering kita laporkan Jokowi dan keluarganya. Tapi sampai hari ini KPK mandul. Kehadiran Prabowo sebagai presiden seharusnya dapat membantu rakyat untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum Jokowi. KPK nggak ada rahimnya. Kata Mama, KPK nggak punya rahim. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo telah menjadi presiden yang dilantik, yang disumpah untuk kepentingan bangsa dan negara dan menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya, Prabowo harus bersikap tegas. Di mana di tempat ini banyak kasus-kasus Jokowi dan keluarganya, Jokowi sendiri, Gibran, Bobi, dan lain-lainnya tidak terselesaikan. Oleh karena itu, Prabowo sebagai presiden, apabila dia benar-benar presiden yang bekerja untuk kepentingan rakyat, segeralah Pak Prabowo, segera tangkap, periksa, dan adili Jokowi. Dan tidak penting juga buat kami memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Untuk apa gitu Pak Prabowo? Dan kayak anak-anak dong Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tokoh bangsa, tokoh nasional, orang pemimpin, Jenderal Kopassus. Bicaralah dengan kecerdasan yang tinggi Pak Prabowo. Kami di sini meminta supaya Prabowo dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum Jokowi, juga kubu papanya Gibran yang terbukti Pak Prabowo nanti akan ada pengupasan dari Roy Suryo pada tanggal 17-18 tentang ijazahnya Gibran yang dinyatakan 99,99% palsu. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo tidak malu ketika punya wakil presiden yang rakyat tahu bahwa ijazahnya pun palsu? Buah tidak jauh dari pohonnya kalau datangnya. Oleh karena itu, Pak Prabowo dengan kebijakan Pak Prabowo, dengan kuasa besarnya Pak Prabowo, segera singkirkan orang-orang Jokowi di sekitar Pak Prabowo. Karena apa? Ketika mereka masih ada di sekitar Pak Prabowo, jangan harap Prabowo akan mampu menyelesaikan bangsa ini. Prabowo akan menjadi kuda tunggangannya Jokowi. Dan selanjutnya masalah gas. Tadi ada bicara soal gas. Oke gas. Jadi Tuhan Maha Segalanya. Ketika lagu Oke Gas itu memenangkan Prabowo, sangat bagus. Sekarang Oke Gas itu menjatuhkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena ada masalah gas di situ. Ada gas yang sulit didapat oleh rakyat. Karena apa? Karena ada permainannya menteri-menteri Jokowi. Dan menurut saya menduga ini ada kepentingan busuk Jokowi. Untuk apa? Untuk merusak 100 hari kerjanya Prabowo. Oleh karena itu Pak Prabowo buat Bahlil itu kalau menurut saya Bahlul. Ganti aja dah. Gak usah dipecat, Bahlul. Iya. Pak Prabowo nggak akan berani mencat menteri-menteri Jokowi, nggak berani. Itu saya yakin sekali. Emang apa bang? Ya karena ada utang budi. Ya. Tapi kalau Prabowo berjiwa besar, mengaku diri sebagai seorang pemimpin, terus menyatakan perjuangannya untuk rakyat, baru berani. Tapi kalau Pak Prabowo nggak berani, saya punya cara. Apa tuh? Punya cara untuk memecat menteri-menterinya Jokowi. Ya. Jadi Prabowo diam aja.
Cukup Mayor Teddy yang ngomong, lu mundur. Oh iya. Nah, itu udah selesai. Artinya Mayor Teddy lebih hebat dari Prabowo. Ada apa dengan Mayor Teddy? Nah, terus selanjutnya masa Miftah Balkes dengan jiwa kesatria terus mengundurkan diri. Ya, tapi yang perang Bahlul yang meninggal udah bikin sah mama sampai adik saya juga di Jakarta pada ngantri gas. Dia punya dia ya malu-maluin mundur. Oleh karena itu saya di sini pilih Pak Prabowo. Ucap Khalil yang tidak berani, Khalil segera mundur. Nah, untuk Khalil yang menjadi ketua umum Golkar ya, yang menjadi ketua umum Golkar. Golkar itu dari zaman Soeharto besar. Jadi menanya kader-kader Golkar, kenapa mau dipimpin Bahlil? Apa dengan Bahlil? Bahlul. Apakah Bahlil ini memang dititipkan Jokowi? Apa karena duitnya banyak gitu loh? Tapi saya rasa orang-orang Golkar pintar semua ini. Banyak ahli-ahli pintar-pintar. Jadi kalau menurut saya, kalau selain dia mundur dari kementeriannya Jokowi, lebih baik juga saya sarankan supaya meminta kadernya Golkar itu meminta supaya Bahlil mundur dari ketua umum Golkar. Karena hari ini kita lihat, karena Bahlil ketua Golkar, jadi ibu-ibu semua mama sama Golkar jadi tidak simpati lagi. Oh, banget. Iya. Ada mendah. Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah ini, segeralah Pak Prabowo turun ke jalan, segera kasus KPK ini datang ke KPK, tunjukkan, beri nasihat kepada KPK, segera memproses semua masalah-masalah hukum Jokowi. Anak cucu mantu. Kita tidak bicara Prabowo dengan Jokowi kedekatan khusus, kita tidak bicara. Tapi kita bicara Prabowo sebagai seorang presiden, negarawan, pemimpin bangsa ini, yang pernah menyatakan bahwa semua di mata hukum itu sama. Apalagi hari ini Jokowi bukan presiden. Jokowi sudah selesai. Artinya bukan lagi bukan. Artinya bukan lagi Pak Prabowo tersandra hari ini. Bukan lagi kepala-kepala ketua umum partai tersandra oleh Jokowi. Justru yang tersandra ini adalah Jokowi. Jadi tidak usah takut lagi dengan Jokowi. Jokowi masa lalu. Jokowi sudah selesai. Jokowi udah di IKN aja, ngapain di Solo? Jokowi sudah selesai, maksudnya presidennya sudah selesai. Tapi masalah hukum Pak Jokowi belum selesai. Banyak orang yang bilang begini. Ada juga di kalimatnya Prabowo kemarin, orang yang udah selesai tuh gak usah diganggu-ganggu, gak usah diolok-olok. Pak Prabowo kemana aja? Pak Prabowo buta hukum. Semua orang di mata hukum sama. Walaupun dia sudah jadi presiden atau tidak jadi presiden harus proses. Kecuali dia mati, Pak Prabowo. Nah itulah Pak Prabowo. Perjuangan hari ini, alhamdulillah kami masih dikasih kesehatan, semangat untuk memperjuangkan bangsa ini supaya ke depan lebih baik. Karena apa? Karena negara ini, bangsa ini dititipkan oleh anak cucu kita kepada kita, yang nantinya akan kita serahkan dalam kondisi sebaik-baiknya, seadil-adilnya, semakmur-makmurnya. Kira-kira seperti itu. Semoga video saya ini tersampaikan oleh Pak Prabowo sebagai presiden yang saya cintai. Kami di sini sayang Pak, bukan karena benci Pak, ngomongin Pak kebaikan gitu Pak. Saya CLBK keluar dari WHO Pak. Kami di sini melakukan aksi yang janti karena kami cinta kepada Prabowo, kami cinta kepada bangsa ini. Semoga Pak Prabowo mendengar kami dan tidak membuat kami capek, tapi justru kami disuruh istirahat tidur biar Pak Prabowo yang bekerja. Ibu negaranya yang langsung. Dan kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.
Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup rakyat, hidup ibu-ibu yang berjuang. Ya, Bapak Ibu sekalian, rejim sekarang ini adalah rejim Prabowo tapi rasa rejim Jokowi. Kenapa saya katakan rejim Prabowo rasa rejim Jokowi? Karena Prabowo saat ini masih dibayang-bayangi oleh pemerintahan Jokowi. Masih banyak kebijakan Prabowo saat ini masih dipengaruhi oleh Joko Widodo. Contohnya adalah apa ibu-ibu sekalian? Yang pertama, hampir sebagian kementerian itu diisi oleh pemerintahan Joko Widodo. Padahal ini sudah pemerintahan Prabowo Subianto. Yang kedua adalah Kapolri saat ini masih Kapolri Listio Sigit Prabowo. Prabowo tidak berani mengganti Kapolri. Ada apa dengan Prabowo? Tanda tanyanya sangat besar. Yang ketiga adalah sampai saat ini Prabowo kemudian masih ragu-ragu untuk memproses kasus PIK 2 yang sudah nyata-nyatanya sudah membagari laut dipagari oleh oknum-oknum yang harusnya ditangkap dan dieksekusi oleh Prabowo, malah justru saat ini masih dilindungi oleh Pak Prabowo. Apa susahnya? Pelakunya sudah ada, namanya kita sebut saja Aguan, sudah ada. Kenapa sangat sulit untuk diadili? Padahal kalau Presiden memerintahkan Kapolri untuk melaksanakan tugasnya menuntaskan kasus PIK 2, maka itu seperti membalikan telapak tangan, ibu-ibu. Betul tidak? Kalau Prabowo mau kasus PIK 2 segera terselesai. Nah, kami meminta ke Pak Prabowo, ini adalah kasus yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Pak, di Amerika Donald Trump baru 2 minggu dilantik, baru 2 pekan dilantik, dia sudah berani untuk memutuskan hubungan dengan Joe Biden terkait kebijakan Joe Biden. Kebijakan Joe Biden semuanya dilepas sama Donald Trump dan dia membuat kebijakan tersendiri. Apakah Prabowo berani seperti itu? Ingat Pak, Bapak sudah dilantik sudah lebih dari 100 hari, sudah mau menjelang 4 bulan. Tapi kebijakan Pak Prabowo justru malah di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Betul tidak ibu-ibu? Maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden, jadilah Presiden dengan jati diri Anda sendiri. Jadilah Presiden yang memang betul-betul melihat kepentingan rakyat, bukan menjadi Presiden di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Jokowi saat ini sudah bukan Presiden lagi. Bahkan Jokowi saat ini banyak kasus hukum yang akan dia hadapi. Pertama adalah kasus dugaan jasa palsu. Masa Presiden Republik Indonesia jasa palsu. Yang kedua adalah OCCRT, merupakan organisasi dunia. Itu menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan presiden terkorup di dunia. Apakah Prabowo tidak malu? Presiden sebelumnya dinyatakan terkorup dunia, tapi sampai sekarang masih bermesraan dengan Joko Widodo. Putuskan semua hubungan itu Pak, putuskan. Jangan sampai Prabowo terkesan berdiri di atas kaki Jokowi. Berdiri di atas kaki sendiri kamu Pak Prabowo. Bahwa kami tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat yang telah disepakati atau diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami menyatakan ini karena kami sayang terhadap Presiden kami saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jangan sampai Bapak Prabowo kemudian dicap, ya, legitimasinya dianggap sama seperti Joko Widodo. Itu kita tidak mau. Kalau itu yang terjadi, maka lebih baik Pak Prabowo mundur aja. Kalau sama juga dengan pemerintahan sebelumnya. Kami tidak berharap seperti itu. Kami berharap Bapak Prabowo mampu menegakkan visi misi yang telah disampaikan selama ini. Kita juga sebelumnya juga merupakan pendukung Bapak di pemilihan presiden sebelumnya. 2 kali pemilihan presiden kami mendukung Bapak. Tapi kami sangat kecewa apabila Bapak Prabowo kebijakan dan kewenangannya justru berpihak kepada oligarki. Ingat baik-baik Pak, besok kita juga mengundang kepada Anda, kepada seluruh netizen yang ada di Indonesia,
bahwa besok kita akan melakukan aksi penolakan proyek ya PSN yang ada di PIK 2 di Banten. Kita akan geruduk DPRD Banten besok jam 10, hari Kamis jam 10 siang di depan kantor DPRD Provinsi Banten. Kami mengajak kepada seluruh elemen, kami mengajak kepada seluruh organisasi masyarakat, dan kami mengajak kepada ibu-ibu masyarakat yang berada selama ini dizolimi ya. Ayo kita sama-sama bergerak. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan cara siapa lagi? Kami tetap akan melawan ibu-ibu nih yang seharusnya punya kewajiban di rumah kepada suami dan anak-anaknya. Justru berada di depan KPK setiap hari Rabu. Untuk apa? Untuk menuntut keadilan. Meminta Jokowi untuk ditangkap. Meminta Jokowi untuk diadili. Karena negara ini lahir berdasarkan asas hukum di mana semua warga negara sama di hadapan hukum. Tidak ada yang dipilih-pilih. Ini mantan presiden maka bebas hukum. Dan ini anak presiden ini bebas hukum. Semuanya sama di mata hukum. Jadi tidak ada yang dispesialkan. Yang paling terakhir adalah kami meminta Jokowi ditangkap dan diadili. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Secara sedikit saya tambahkan masalah PSN, proyek strategis nasional yang terjadi antara lain PIK 2, Lempang, Bekasi, Surabaya, Pasar Surabaya, Sidoarjo, Banten. banyak sekali Pak Prabowo yang harus Pak Prabowo koreksi. Proyek strategis nasional ini apakah benar-benar bermanfaat atau hanya kerjaan iseng-iseng Jokowi? Ya, oleh karena itu Pak Prabowo, saya berharap Pak Prabowo, saya salah satu Kepri, pemuda Kepri adalah tempat saya, Kepulauan Riau, yang hari ini KSN Rempang Pak Prabowo. Saya adalah orang yang berkunjung bersama almarhum Rizal Ramli ke Rempang. Sebelum akhir hayatnya. Oleh karena itu Pak Prabowo, saya titipkan Rempang. Saya titipkan rakyat Rempang kepada Pak Prabowo agar tanah Rempang, tanah Melayu tetap berada kepada masyarakat Rempang. Karena Rempang adalah bagian dari NKRI yang harus dijaga. Yang dimana menurut Pak Rizal Ramli almarhum, Rempang akan dijadikan pangkalan militer Cina. Kalau Pak Prabowo pernah ke Rempang, saya berharap Pak Prabowo datang ke Rempang. Luasnya Rempang itu Pak Prabowo dari istana kira-kira sampai ke Kerawang. Artinya apa? Tidak mungkin akan dijadikan pabrik kaca Pak Prabowo. Maka saya bermohon pada Pak Prabowo segera hadir ke Rempang untuk menyelesaikan masalah Rempang, supaya tidak ada lagi kezoliman di tanah Rempang, di tanah Melayu. Saya putra Melayu Pak Prabowo. Saya mendukung Prabowo untuk kebijakan yang benar. Tapi apabila kebijakan Pak Prabowo jauh daripada harapan rakyat, saya orang pertama yang akan melawan Pak Prabowo. Saya dari Aliansi Aktivis 98 yang dulu berjuang untuk reformasi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecewa dengan Bapak Prabowo. Kok pelan-pelan Pak? Pelin-pelan. Kok pelan-pelan, Bu? Kok pelan-pelan Pak? Kemarin Pak Prabowo mendukung rakyat. Sekarang Bapak kok mendukung Bapak Jokowi. Jelas-jelas jadi pengkhianat. Kita sebagai prajurit, jiwa dan hati kita hanya
Hilang harapan rakyat, Pak. Jangan takut, Pak. Kalau Bapak dikatakan dia memegang kartu as Bapak, belum seberapa, Pak. Dasarnya pengkhianat ini seluruh rakyat bangsa kita, Pak, hancur. Lihat yang terjadi di Rempang, lihat yang terjadi di Papua. Yang di depan mata kita sendiri kita melihat yaitu PIK 2 dan PIK 1 buktinya. Lalu Bapak akan berpihak dengan Bapak teman. Astagfirullah, Bapak. Negara kita hancur, Pak, gara-gara dia. Betul. Jangan takut, Pak. Rakyat adu belakang Bapak. Kalau Bapak tidak Bapak berani di depan kami, rakyat lain akan di depan, Pak. Amin. Allahu Akbar. Tangkap Jokowi. Tangkap kader antek-antek Jokowi. Tangkap rasib. Hilangkan di tanah air kita ini. Bismillah, Pak. Assalamualaikum. Pak, ini Pak, bagaimana suara hati emak-emak? Kami nggak ada yang bayar loh Pak, dalam kesini tiap minggu kami kesini hanya untuk teriak Bapak berbuat adil, Bapak pemerintah yang benar, Bapak mana pemerintahan Anda? Anda kok jadi presiden enak benar? Pejabat-pejabat punya Jokowi semua, terus Bapak ngapain? Kita kalau mau nangis semua ini Pak. Kenapa? Karena masa depan negara ini udah nggak benar tuh Pak, ke depannya. Terus Bapak cuma ngomong aja. Ada yang mau misalkan sama Jokowi, ada yang ngomongin saya tolol, ada yang ngomongin saya bajingan. Yang ngomong kan wakil Bapak itu si Bubu Papa, betul nggak? Yang ngomong Bapak tolol itu kan Bubu Papa Pak. Orangnya ada di sebelah Bapak. Dan sekarang itu dia nggak ada kerjaan, gantiin guru BP, ngecek razia rambut pendek, bagi-bagi susu. Malu-maluin. Pemilu itu ya puluhan triliun. Masa cuma dapat asam laknat kayak gitu? Sudah bukan lagi asam sulfat Pak, itu sudah asam laknat. Karena kami ya bekerja keras di Indonesia hanya untuk gaji dia. Kami nggak redo dunia akhirat. Bapak lihat dong matanya narkoboy itu. Pak lihat Pak, kalau memang Gibran itu memang harus berobat, obatin dulu Pak. Dia nggak akan ganggu pemerintahan, nggak ada dia juga Pak. Nggak ada dia, pemerintahan nggak terganggu Pak. Polisi tetap bisa jagain kami nih. Coba aja tuh, Gibran suruh berobat ke rumah sakit, nggak terganggu, polisi tetap aja jagain kami di sini. Ya Pak ya, tolong Pak. Bubu Papa, ingat ya nanti tanggal 19 Bang Roy Suryo itu mau ngadain acara karena masalah Bubu Papa ini harus diberesin sampai dimakzulkan. Karena jangan sampai nih ya, anak kita punya buku sejarah nih 45 tahun, 50 tahun ke depan tiba-tiba ada buku sejarah. Mak, masa ini tahun sekian ada wakil presiden namanya Bubu Papa. Malu Pak, malu ya. Oke ibu-ibu, banyak sekali sudah curahan hati kita. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi tadi mengenai masalah COVID tadi. Tambahin. Masalah COVID tadi. Kami semua Mama Indonesia ini mendukung Pak Prabowo untuk keluar dari organisasi WHO agar nggak ada konspirasi pandemi kedua, ketiga, keempat lagi. Oke. Seperti Amerika ya, yang dilakukan oleh Donald Trump begitu dia terpilih jadi presiden. Untuk keluar dari organisasi dunia WHO. Oke. Terima kasih. Siap. Kita maju dikit. Kita akan melakukan penutupan Rebon ke-6 sudah selesai dengan baik. Alhamdulillah. Kita sudah menyuarakan ya banyak hal yang sebenarnya sih masih itu aja ya. Jadi sebelum Bapak Presiden kita yang terhormat ya kandangin Pak Jokowi, kayaknya kita masih akan tetap berdiri di sini, benar? Sebelum Bapak Presiden tercinta kita memakzulkan Bubu Papa dan
kebenaran, keadilan ya untuk Indonesia yang lebih baik di depan gedung Merah Putih KPK hari Rabu besok tanggal 19 Februari 2025 jam 3 sore sampai jam 4 sore, 1 jam saja. Dress code hitam-hitam, hijab, army atau menyesuaikan. Kami tunggu, perjuangan kita masih panjang. Semoga semua upaya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hasil sesuai yang kita idam-idamkan dan kita impikan untuk Indonesia yang lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ketujuh. Kita tunggu dari poin ke-7 sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KNPRI, kami suara di sini ketidakadilan. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Adili